Oke, kali ini gue bakalan ngelanjutin pembahasan mengenai kom itu matematika, M-nya itu matematika ya, gitu. Seperti itu. Jadi ini udah bab 4 ya, udah bab 4 di sini materinya itu ada fungsi kuadrat, masih mengenai fungsi kuadrat, tapi dalam bentuk grafik. Kenapa? Kenapa saya buat videonya sendiri padahal itu masih dalam rumpun fungsi kuadrat? Karena bentuk grafik ini sering kali muncul di ujian-ujian gitu ya, kayak ujian UTBK kemarin kan muncul dan itu sulit ya, termasuk materi yang sulit gitu. Dan juga di ujian-ujian kedinasan itu muncul banget gitu, anjir ya, muncul banget nih. Jadi langsung saja kita ke pembahasan ya. Ini pembahasan materi. Ini nih dasar banget gitu. Kalau di soal itu kan udah tricky, udah membutuhkan pengubahan, penyederhanaan segala macam bla 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 kayak gitu. Nah, ini dasarnya gitu untuk kok bisa dapet itu gitu. Ini dasarnya ya, nah belajar ya. Nah, toolset. Di sini ada fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Ini nggak di blok, nggak digedein, mana sih yang ngetik? Jadi ya, bentuk umum grafik dari fungsi kuadrat itu biasanya parabola. Tapi bisa juga lingkaran gitu. Tapi bentuk umumnya gitu, bentuk umumnya itu parabola. Parabola tahu nggak bentuknya gimana? Nah, ini parabola nih. Nih parabola, grafik parabola gitu. Dengan persamaan kuadratnya bentuknya seperti ini kan ya. Kemarin udah dibahas, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu. Koefisien ini nih penting ya, koefisien ini nih untuk mengetahui segala apapun gitu yang diinginkan di soal gitu. Nggak di kehidupan juga, tapi di soal ya. Di soal. Nah, dalam sebuah parabola itu pasti ada yang namanya titik ekstrim. Titik ekstrim atau titik puncak gitu. Nah, di sini gue nama ini titiknya tuh, dari titik sumbu x itu adalah x puncak ya. X puncak begitu. Dari titik y yaitu y puncak gitu. Namanya xp yp gitu. Udah ya. Di sini nih ternyata ada rumusnya xp ya. XP itu bisa diperoleh dari perhitungan yang ada yang ada koefisien B dan A gitu. Rumusnya min B per 2A. Nih rumus 1 nih, udah nih ketemu ya. Ketemu rumus 1. Terus untuk mencari Y puncak atau YP itu tinggal masukkan aja gitu hasil dari XP nya, jadi masukkan ke fungsi gitu ya kan, jadinya masuknya seperti itu. Atau pakai rumus yang lain gitu, rumus yang lain kita pakai diskriminan, kita pakai D ini. Tahu rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC itu ya, bisa pakai itu dibagi dengan min 4A. Selanjutnya ini udah ada 2 rumus ini, di rumus 2 ini kan perlu dihafal, tapi tipsnya adalah yang perlu dihafal banget itu adalah rumus 1, karena rumus 2 itu tinggal langsung masukkan nilai XP nya ke fungsi gitu. Nilai X nya misalnya 1, kita langsung masukkan ke fungsi ini gitu. Ini kan fungsinya ini fx, ini kan fx, tinggal masukkan ke situ. Kalau XP nya udah ketemu, nah XP rumusnya cuman min B per 2A, udah hafalin itu aja gitu. Masalah tips and trick ini tergantung soal kan, makanya banyak-banyak latihan soal gitu ya. Langsung ada ketentuan nih, jika X 0, jika X nya 0 gitu, maka titik potong sumbunya adalah Y 0, C, maka akan berpotongan dengan sumbu Y. Benar, titik potongnya itu akan ke sumbu Y gitu. Misalnya yang gini ya, X nya 0,
ini X ya, berarti kan gini nih, ini kan X sama dengan 0, titik potongnya di sumbu Y. Begitu pula dengan Y sama dengan 0, maka titik potongnya di sumbu X gitu. Misalnya di sini nih. Nah, di sini ini Y sama dengan 0. Itu titik potong berpotongan dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, berpotongan dengan sumbu Y jika X sama dengan 0 gitu ya. Begitu tuh tipsnya, tips and trick itu udah dijelasin, nyantol kan ya, nanti bisa lah ya. Langsung nih, di nilai diskriminan ternyata ada ketentuan juga gitu, ada jika makanya gitu. Yang pertama, jika nilai diskriminan lebih dari 0 atau bernilai positif gitu ya, bernilai positif gitu, parabola memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, ini sumbu X nih ya, sumbu X begitu ya, di dua titik yang berbeda. Kenapa dua? Kenapa nggak tiga? Kan parabola itu begini melengkungnya, ada dua ujung gitu ya, begitu ya. Langsung ke yang kedua, jika D sama dengan 0 maka parabola memotong sumbu X di satu titik. Di satu titik itu maka bisa dikatakan bahwa puncak menyentuh sumbu X. Puncak itu bisa minimum maksimum, nggak selalu puncak itu di bawah, nggak selalu puncak itu di atas, begitu ya. Pokoknya titik puncak itu titik ekstrim, makanya dinamakan titik ekstrim karena puncak cenderung di atas ya, masa puncak ke bawah ya kan, jarang tuh denger ya kan. Langsung lanjut, jika D bernilai negatif ya, bernilai negatif, maka parabola tidak memotong sumbu X, begitu ya, kayak ya nggak bersinggungan aja begitu ya, kayak ginilah ya. Selanjutnya ada nih jenis kurva nih udah dibahas nih tadi nih, titik puncak bisa di bawah atau di atas gitu. Jenis kurva ini disebut dengan definite positif, A-nya bernilai positif gitu. Ini nih A-nya bernilai positif. Yang kedua ada definite negatif ya, A-nya bernilai negatif. A yang di depan ini nih A, ini A kan, nih A nih A nih. Nah gitu ya. Ini gue tambahin nih, persamaan parabola bentuknya adalah fungsi kuadrat, begitu ya, persamaan kuadrat gitu. Kalau garis, nah biasanya di soal-soal ini kenapa saya masukkan persamaan garisnya, karena biasanya di soal-soal begini nih, menyinggungnya ke garis. Ini garis G1, ini parabola 1, biasanya menyinggungnya di sini nih, yang dicari garisnya gitu. Makanya gue masukin nih persamaan garisnya gitu, dimana selalu diingat bahwa garis ada nilai kemiringan atau gradien gitu ya. Tuh yang diingat dari garis. Kalau dari parabola ya udah, yang penting ada koefisiennya seperti ini, lengkap, udah aman gitu ya. Biasanya suruh nyari nih dari beberapa titik-titik gitu, kemarin udah dibahas deh kayaknya, cara membentuk persamaan kuadrat gitu di bab 3 ya. Dah begitu nih, cuman begitu doang materi kali ini, coba ya. Dah screenshot gitu ya. Jadi begitu video selanjutnya mengenai latihan soal gitu, latihan soal materi ini gitu. Oke, see you in the next video. Selamat belajar, semangat.